wabarakatuh. Halo Gen Aksara, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Aksara. Ati Brata Kumara Suara, obrolan bermakna untuk generasi berkarakter mulia. Bersama saya Dania Ariski Tabita, dan di edisi kali ini, Ruang Aksara kita akan membahas mengenai jaksa masuk sekolah. Tentunya kita tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita. Di sini ada Bapak Faisal Aditya Wicaksana SH dan juga Bapak Muiz Ari Guntoro SHMH. Selamat datang di Ruang Podcast Aksara dan juga di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Ya, Selamat pagi. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Jadi, saya ingin bertanya seputar jaksa masuk sekolah. Pertama-tama saya mungkin mau bertanya mengenai apa itu kejaksaan dan juga kejaksaan ini instansi yang bergerak pada bidang apa gitu. Mungkin sebagian dari Gen Aksara ini belum begitu mengenal. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan ya, kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Saya Muiz ya. Tadi sudah ada acara jaksa masuk sekolah juga ya. Kebetulan kami di sini saya sebagai Kasintel dan juga teman kami yang udah tadi di sana, Mas Faisal. Ini asumsi 2 di bidang intelijen. Tentunya kami terima kasih sekali sudah diundang ke sini. Ini bagian dari tugas tanggung jawab kami juga, tugas pokok fungsi kami di Kejaksaan. Lah, Kejaksaan ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ini bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu lembaga penegak hukum tentunya ya, yang di bidang salah satunya adik-adik juga tahu, jaksa sebagai penuntut umum. Nah, di samping itu juga, selain tugas-tugas lain penegakan hukum juga sebagai jaksa penyelidik, penyidik, dan itu penuntut saya eksekutor, kami juga punya program-program khususnya di bidang intelijen ini. Salah satunya untuk menciptakan ketertiban umum di masyarakat. Salah satunya aspek ini yang tadi kami laksanakan di sini, yaitu jaksa masuk sekolah, program-program ini. Apa yang program ini nggak hanya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang aja, ini berlaku di seluruh Indonesia juga. Seluruh gitu. Indonesia. Program-program ini salah satu jaksa masuk sekolah. Kalau di sekolahan, kalau di pesantren kami juga sering menyelenggarakan. Nanti bisa dilihat kegiatan kami di pesantren, gitu. Untuk apa? Untuk tentunya di sini tuh kami mengenalkan pada generasi muda sejak dini. Bagaimana itu kita biar tahu namanya aspek-aspek untuk menghindari ini ya, aspek-aspek hukum untuk menghindari nanti ada tindakan perbuatan hukum biar tidak melanggar hukum. Kenali hukum, jauhi hukuman, surga kami seperti itu salah satunya kan gitu. Ya enggak? Apalagi sekarang ini di zaman sekarang ini anak-anak muda kan sudah mengenal namanya. Tadi udah dikenalkan Mas ya, bullying seperti apa. Itu enggak hanya secara fisik, secara psikis dan juga melalui media sosial tentunya lah. Aspek-aspek ini, aspek hukum apa yang nanti ketika dilanggar itu biar pada tahu ketika berbuat, oh ini ada pelanggaran seperti ini. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman, surga kami seperti itu ya. Taunya biar ini kejaksaan ini enggak hanya sebagai hanya menindak aja gitu, tapi juga ada edukasi dari sejak dini ini kita kenalkan. Nah, faktanya di Kabupaten Malang ini ya dengan luas wilayah yang banyak ini ya kan, tentunya kita ini kami sangat sekali salah satu ini edukasi. Membantu kami dari generasi anak muda di sekolah, di pesantren untuk mencapai ketertiban masyarakat, itu tujuan kami. Tentunya Kejaksaan berlandaskan Undang-Undang Kejaksaan, salah satu tugas fungsi mencapai ketertiban umum di masyarakat. Nah, ini salah satu tugas dari bidang intelijen gitu. Ya, ada yang tambahkan Mas? Dan ini mengenalkan ketertiban gitu ya. Iya, untuk menciptakan ketertiban umum di masyarakat. Betul, salah satu seperti itu. Jadi misi utama dari jaksa masuk sekolah itu menertibkan itu tadi. Iya, menciptakan ketertiban di masyarakat, salah satunya mengenalkan namanya hukum ya kan, untuk menjauhi hukuman ini gitu sejak dini. Nah, itu yang paling penting sekali, kesadaran ya kan. Iya, betul sekali. Karena nggak bisa dipaksakan gitu, muncul kesadaran, oh ini loh kalau berbuat seperti ini nanti akibatnya seperti ini kan gitu. Karena memang apalagi adik-adik ini ya, mungkin masuknya hari apa aja? Senin sampai Jumat ya? Iya. Sampai Jumat. Hampir di 30 hari ini hampir semua
waktu itu kan habis di sekolah. Iya. Nah, makanya bagaimana menciptakan lingkungan ini di sekolah ini untuk menjadi bekal bahwasanya nanti akan adik-adik ini membawa kesuksesannya gitu. Biar terhindar dari hukuman itu. Jadi harapan apa yang diinginkan dari adanya program Jaksa Masuk Sekolah? Nah, ini kembali yang tadi itu. Harapan kami mengenalkan sejak dini, kan gitu. Oh, gitu. Ya, di sekolah ini keterlibatan sekolah, kedisiplinan. Mungkin tadi terkait dengan apa? Temanya bullying, ada yang sosmed. Nah, itu. Mungkin nanti lain kali ada berkesempatan terkait tema-tema yang lain biar mengetahui kan gitu. Nah, karena kalau sosmed ya tangan ini kan sekali sentuhan mendunia. Betul. Jempol bisa Bagaimana berbahaya. kita bijak bermedia sosial. Ada yang tempat lain terkait dengan bagaimana kita mengenalkan pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Nah, itu aspek-aspek apa saja yang harus diketahui, dikenalkan. Lah harapan kami dengan mengenal seperti itu, ketertiban bisa tercapai di sekolah. Harapan kami sudah tertanam sejak dini, gitu. Kesadaran itu yang paling penting bagi kami. Ya nggak bisa sekarang. Oh ini nggak boleh dilarang, ini nggak boleh dilarang. Tapi dengan akibatnya seperti apa nanti ini biar terbentuk karakter kan gitu. Nah, tentu saja adik-adik kan punya cita-cita yang meneruskan penerus-penerus semuanya di sini kan. Ya itu harapan kami seperti itu. Dan juga tentu saja kami mengenalkan kejaksaan seperti apa. Siapa ingin adik-adik juga pengen menjadi bagian dari kami juga biar tahu gitu. Ya, gitu. Itu Mas Faisal. Ya. Ada lagi nih, mungkin pengalaman Mas Faisal juga. Saya ini sih hampir sama dengan Pak Kasinto ya. Kita di sini datang ke sekolah ini tujuan utamanya pasti mengenal hukum kepada siswa. Apalagi siswa SMA ini kan sebentar lagi kan mau turun ke masyarakat. Artinya apa? Setelah lulus SMA kan pastikan nanti akan menjadi masyarakat yang utuh, masyarakat yang dewasa, anak yang dewasa, yang sebelumnya itu anak ini masih punya wali murid, masih bergantung dengan orang tua. Nah, setelah lulus SMA ini kan nanti mereka akan menjadi individu yang mandiri. Nah, harapannya apa? Dengan mengetahui hukum ini sebisa mungkin nantinya ini bisa menghindari mana sih yang dilarang, mana sih yang dapat sanksi pidana, mana sih yang dapat merugikan masyarakat ataupun negara. Nah, di situ program GMS ini kita akan mengenalkan apa sih hukum-hukum itu yang sekiranya yang biasanya dekat dengan mereka sendiri, yang dengan anak-anak sendiri, yang biasanya kejadian, entah itu penganiayaan, pengeroyokan, pembulian, kemudian pencemaran nama baik, sosial media, berita hoax. Nah itu banyak Mbak, macam-macamnya Mbak. Nah itu pun kita pun nggak bisa membahas satu hari ya Pak ya. Karena banyak sekali. Dan kami senang ketika nanti silakan. Nah, jadi tempat kami itu terbuka di kantor itu, misalnya adik mau melihat bagaimana proses penegakan hukum seperti apa, atau mau datang konsultasi hukum. Kami kan ada layanan juga, ada layanan hukum juga di kejaksaan. Nggak melulu kita penegakan hukum juga terkait apa, terkait masyarakat. Nah itu sejak dini. Yaitu menyiapkan juga generasi muda yang bilang Mas Faisal tadi, benar-benar terjun ke masyarakat dari aspek hukumnya seperti apa. Kan berkembang nih dinamis, aturan kan berubah-ubah gitu. Biar mengetahui paling enggak ya seputar kekinian lah. Jadi tadi kan program Jaksa Masuk Sekolah ini di seluruh Indonesia. Iya, betul. Kiranya Kejaksaan Kabupaten Malang ini sudah berkunjung ke berapa sekolah untuk melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah? Kita antusiasme itu banyak, Pak. Oh, banyak sekali, luar biasa. Alhamdulillah banyak. Apalagi ini masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Iya, betul. Banyak ini. Ini banyak juga berperan hari ini aja ada 5 kegiatan. Hari ini 5. Iya, tim kami ya berbagi tempat dengan luas wilayah. Inilah harapan kami dengan seperti ini bisa tersampaikan lah. Ya kan? Betul. Tadi juga sudah sempat disinggung mengenai medsos. Iya. Kiranya itu batasan hukum seperti apa yang harus diketahui oleh Gen Aksara agar kita ini tidak terjerat oleh masalah hukum, apalagi terkait media sosial. Ya, Mas. Ya. Masih batasannya ya Pak ya. Sebenarnya media sosial ini kan kadang kan bisa jadi berdampak pada dua ya. Nah, yang jadi masalah ini kapan sih kita tahu ini suatu informasi di media sosial itu benar apa tidak. Nah kadang
masyarakat atau anak-anak ini, wah ini udah rame nih, lagi rame kayak gini. Nah, padahal nggak tahu nih kebenarannya seperti apa. Betul atau tidak belum tahu. Belum tahu. Nah, dengan anak yang masih baru kan, masih baru bermain sosmed, akhirnya keburu reply atau nyebarkan. Nah, itu kan bisa dipidana juga itu sebenarnya. Nah, sebenarnya harapan kami sih untuk masyarakat untuk anak ini sih lebih paham ya Mbak ya, lebih pilah-pilah. Terus ketika ada berita paling nggak minimal meng-cross check apa sih sebenarnya benar nggak sih, terus sumbernya apakah terpercaya apa tidak. Nah sebenarnya mudah aja sih selama itu dari sumber yang terpercaya, media yang resmi, nah itu dia bisa dianggap itu berita yang benar. Tapi beda lagi ketika ini media yang nggak tahu kan beritanya seperti apa kan, ternyata keburu disebarkan, nah itu yang justru bahaya. Jadi harus pintar memilih. Ya, bijak artinya bijak. Tentu saja pasti tahu kok dengan ini SMA kan, dengan umur sekian ada batasnya, konten yang boleh tidak boleh kan gitu. Betul. Mungkin penasaran, tapi nanti kan ada batasnya lah, itu sudah diatur di Undang-Undang ITE juga. Bagaimana nanti ini kalau berbuat seperti ini ada pelanggaran. Tadi dicontohkan juga kan gitu. Iya. Bagaimana kita ke suatu tempat biar kita nggak langsung, biasanya kan langsung unggah story ya gitu. Saya ke sini. Ya, update apa, takutnya nanti jadi flexing, terus nanti ada orang yang berbuat tindak pidana lebih memudahkan itu kan gitu. Pasti sudah tahu lah teman-teman di SMA ini kan sudah dewasa ya, artinya sudah dengan lingkungan yang semakin berkembang ini pasti tahu. Tapi bagaimana ini kok lingkungan ini bisa membentuk ini sangat berkarakter sekali oleh media sosial, cepat. Nah, tadi bijak, katanya bijak, selektif, ada batasan umur juga, itu yang paling penting juga, mana yang bisa, mana yang boleh. Nah, itu betul sekali. Selain di media sosial, tadi kan juga sudah sempat disinggung soal bullying dan kekerasan. Biasanya bullying ini tuh sering sekali dianggap candaan oleh pelakunya. Betul. Padahal korbannya ini merasa tersakiti begitu. Seperti itu kan juga sebenarnya tidak punya rasa prihatin gitu ya. Jadi apa yang menjadi konsekuensi pelaku bullying, apalagi kalau pelakunya ini tuh masih di bawah umur. Mungkin bukan hanya bullying secara langsung, tapi juga di media sosial. Itu konsekuensinya seperti apa? Terus saja kita kembalikan, apalagi ini kan batasan umur juga. Bagaimana anak ini, pelaku ini di bawah umur, ya kan? Ada aturannya undang-undang perlindungan anak itu, ya kan? Seperti itu. Tetapi tadi kembali ke bagaimana itu bullying, pasti sudah diterangkan juga ada bullying secara fisik, verbal, psikis juga ya. Nah awalnya kalau di sekolah itu kan olok-olokan kan gitu. Jangan, biasanya panggil-panggil nama anak-anak sama orang tua kan, nggak boleh, jangan. Itu sering terjadi. Terus kemudian sama satu orang itu ini loh dibully terus akhirnya dia down, psikis, tekanan, akhirnya ada. Enggak itu juga, akhirnya nanti bisa oleh-olehan, terus ada perbuatan fisik yang akhirnya seperti itu, ada perbuatan penganiayaan. Ya konsekuensinya pasti itu ada aturan hukumnya dengan adanya peraturan perundang-undangan ini. KUHP nasional yang baru juga tentu saja diatur oleh anak-anak di undang-undang ini masih anak-anak ya, ada aturannya juga terkhusus juga. Nah harapannya ini kegiatan ini mengetahui bahwasanya awal dari perbuatan pidana awalnya seperti itu. Nanti ada titik puncaknya, awalnya olok-olokan, nanti bisa secara psikis down. Ada loh kejadian, coba dibuka. Banyak sekali berita tentang pembulian gitu. Bully kan gitu. Akhirnya down, nggak mau masuk sekolah, ya bagaimana lah itu. Nah lingkungan sosial ini, terutama lingkungan sekolah yang saya katakan tadi, kita itu dalam 30 hari adik-adik ini pasti banyak menghabiskan waktu di sekolah. Orang tua sudah percaya pada adik-adik juga lah. Bagaimana kan di lingkungan sekolah kita menghormati bapak ibu guru kan gitu. Ya, betul. Itu kata kuncinya. Pasti ada konsekuensinya pelanggaran itu, ya Mas ya. Agar terhindar dari perilaku yang menyimpang tadi seperti kekerasan, bullying, apa yang kiranya dapat dilakukan agar kita ini tumbuh menjadi generasi yang patut akan hukum, yang taat akan hukum. Yang pertama kita sebagai insan manusia pasti kan kita harus taat pada agama ya.
norma yang hidup di masyarakat juga, norma apalagi di luar sekolah juga ada normanya juga. Iya. Bagaimana norma di sini pasti sudah diciptakan namanya tata tertib. Betul. Ya, Ada tata tertib. itu kenali lingkunganmu dulu. Nah, bagaimana di mana bumi bisa kita langit dijunjungan gitu. Iya, Nah, sekolahnya betul. ini di sekolah di sini ada aturannya, patuhi. Kalau itu di lingkungan sekolah ada berpegang teguh pada agama gitu. Nah, itu faktor-faktor yang utama yang kita tanamkan. Makanya tadi saya kembali ke kesadaran untuk bangsakan. Nah, ini nanti kalau melanggar ini akan seperti konsekuensinya adik-adik, nanti ada pelanggar hukum, nanti masih akan menghambat dari cita-cita adik-adik juga. Lebih-lebih Mas Faisal bilang, adik-adik dipersiapkan untuk memang hidup terjun di masyarakat juga kan, ada organisasi masyarakat juga kan gitu. Benar enggak? Betul sekali. Masih nanti kalau berbuat pidana, mohon maaf jangan sampai ini di Iya. sini kita doakan adik-adik sukses juga semuanya. Amin. Ya. Salah satu tugas kami mengenalkan ini aspek-aspek hukum. Ya, seperti itu harapan kami. Tadi kan sempat bilang kalau kita mau masuk di kejaksaan, kira-kira syarat-syarat apa yang harus dipersiapkan sejak masih di SMA ini? Oh iya, belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Terhindar dari hukum aja. Kejaksaan kan ada yang namanya jaksa, ada yang namanya staf. Itu ada teman-teman ini juga bukan jaksa, dari nggak harus melulu sarjana hukum. Jadi kalau mau jadi jaksa ya sarjana hukum. Kalau ada yang tim IT, masnya ini. Banyak sekali. Iya, ada staf administrasi juga gitu. Yang penting ya belajar sungguh-sungguh, ya kan. Yang paling penting pasti belajar dulu. Iya. Ini dari hukuman, Pak. Nah, itu pasti. Harus ada hukum. Senang. Apapun itu kalau ada keseriusan pasti nanti ada jalan deh. Ya, betul. Benar enggak? Nah, itu tadi lagi aksara alasan kenapa kita harus patuh dan tertib akan hukum tentunya. Nah, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang, ini ditemani oleh produk-produk yang luar biasa. Ini juga hasil karya dari Double Track SMA Negeri 1 Sumber Bojong. Kreatif ya. Mas SMA sudah ada gini belum? Belum. Sekarang ada. Iya, salah satu kreativitas. Iya. Barangkali kalau Gen Aksara ini mau mencoba produk-produknya bisa menghubungi Double Track SMA Negeri 1 Sumber Bojong. Boleh. Mungkin mau melihat dulu, ini ada tumbler. Ini juga produknya sendiri. Produknya sendiri. Jadi UKM ya? Iya, UKM. Kegiatan ada siswa ya? Iya, kegiatan siswa. Iya. Nanti adik-adik juga bisa kalau ingin mengetahui tadi kan misalnya mau kejaksaan, mengenal kejaksaan seperti apa. Nanti medsosnya di follow ya. Boleh apa nama medsos? Malang Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Ya. Gen Aksara jangan lupa di follow ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Iya, tahu. Betul sekali. Biar kita jadi lebih mengenal itu kejaksaan. Nah, Mas, silakan. Boleh, silakan. Basicnya, Mbak. Keren ya. Sayangnya kita sudah harus menyudahi edisi kali ini. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bapak Faiz dan juga Bapak Muiz karena sudah meluangkan waktunya bersama kita, bersama Gen Aksara tentunya. Sukses. Amin. Terima kasih. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu dan berbincang-bincang lagi. Saya Denia Ariskita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.